nih, gitu. Kenapa paling menarik BUT? Nanti ini akan ada sangkut pautnya dengan Google maupun perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan-perusahaan investasi di Indonesia. Jadi kalau adik-adik sekalian hype nih ikut-ikut saham atau apa pasti sangat aware nih. BUT ini apa sih? BUT ini kan badan usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Itu yang pertama tuh. Atau yang kedua berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sama ya, 12 bulan. Yang ketiga atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia gitu. BUT ini nature-nya ini apa nih? Nature-nya person maupun legal person nih atau badan dalam berbisnis di Indonesia. Sesuai pasal 2 ayat 5 nomor 36 tahun 2008 ada 16 contoh nih BUT. Tapi saya hanya lampirkan 7 nih. Karena ini agak menarik nih Kak. Pertama kan kantor perwakilan, 2 cabang perusahaan, 3 bengkel, 4 pabrik, 5 gedung kantor, 6 ruang promosi, 7 gudang. Sebenarnya ini contoh ini kan dari undang-undang nih. Kalau enaknya kan contoh BUT itu apa aja sih perusahaannya kan gitu ya, enaknya disebutkan ya. Ini jadi forum diskusi kita nih. Mengapa BUT dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat penambahan jenis BUT nih. Jadi kalau adik-adik sekalian lihat nih, yang sedikit ini nih, yang sampai wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, terakhirnya itu huruf J, itu Undang-Undang Nomor 17 tuh, tahun 2000. Sedangkan yang di sebelahnya nih, yang sampai huruf P, itu nomor 36 tahun 2008. Jadi kita lihat nih, tahun 2000 dengan 2008 ada penambahan nih, BUT gitu. Boleh saya minta pandangannya dari mahasiswa-mahasiswi? Silakan. 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 Siapa? Masa ditunjuk lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatimah Tuzaro dengan NIM 185. Pertanyaannya, mengapa BUT dalam UU nomor 17 tahun 2000 dengan UU nomor 36 tahun 2008 terdapat penambahan jenis BUT? Mohon maaf sebelumnya karena saya kurang membaca. Mungkin kalau menurut pendapat saya, penambahan BUT ini karena ada faktor-faktor yang terjadi di kalangan lainnya. Mungkin seperti apa ya? Mungkin gini, kenapa bengkel itu dikenakan menjadi subjek pajak, sedangkan ini tidak menjadi subjek pajak. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, namanya siapa tadi? Fatimah Tuzahro. Fatimah, iya. Terima kasih adik, pandangannya memang benar. Sebenarnya kan BUT ini kan Indonesia ini masih menganut bentuk fisik gitu. Jadi harus ada kantornya baru kita bisa anggap dia BUT, begitu ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat nomor 17, nomor 36 ini kan mereka hanya menambahin tapi pada dasarnya kan tetap yang dikejar sih bentuk fisiknya. Harus ada bentuk fisiknya gitu. Jadi hal ini dilakukan dalam rangka untuk memajaki perusahaan-perusahaan asing nih. Atau orang-orang asing yang mulai gencar berinvestasi. Berinvestasi tapi dia bisa aja nih tax planningnya dia tidak atau sengaja tidak mendirikan kantor cabang karena kan nomor 17 ini kan benar-benar bentuk fisik nih, sedangkan bentuk fisik harus ada ini gitu kan, tempat kedudukan manajemennya sini atau cabang perusahaannya di sini atau kantor perwakilan sini atau pabriknya di sini. Sementara kan kalau kita berinvestasi kan nggak menutup, kita nggak bikin itu tapi kita punya saham di mana gitu kan itu bebas saja atau enggak gini. Agen asuransi nih, asuransi contohnya Prudensial dia hanya menempatkan agennya di sini, tapi nggak menempatkan kantor perwakilan, nggak menempatkan apa gitu kan, hanya agennya gitu. Oleh karena itulah alasan penambahnya disasar nih. Karena kan jenis-jenis investasi orang asing atau orang asing itu semakin beraneka ragam nih. Semakin mereka ahli nih untuk
untuk menghindari bagaimana kita nggak menyetor pajak, karena kan pada dasarnya kan ini tarif pajaknya ini lumayan tinggi ya, PPh pasal 26 begitu kan. Makanya dalam Undang-Undang 17 tahun 2000 BUT dapat dipajaki apabila memiliki kantor tadi, kantor cabang, pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 36, ini sudah dapat dipajaki nih, walaupun nggak memiliki kantor cabang atau manajemen yang berkedudukan Indonesia, walaupun mereka itu, makanya kan ada poin agen tuh, huruf O, walaupun mereka hanya menempatkan agen maupun hanya unit komputer, mau dia sewa atau apa, itu udah bisa tuh kita pajakin tuh gitu. Udah bisa tuh kita penghasilan mereka itu udah kita dapat pajakin dengan BUT. BUT dalam pengertian undang-undang ini kan pada dasarnya masih kehadiran fisik, physical presence. Makanya kan ada kasus yang paling menarik ini, yaitu adalah kasus Google. Bagaimana sih Indonesia bisa memajaki Google? Google itu kan bayar pajak tuh. Pada dasarnya kan mereka sengaja nih nggak bikin kantor di sini. Kan mereka kan hanya memberikan aplikasi tuh di handphone kita bisa install, bisa Google Chrome, bisa Google Map atau apa kan. Tapi saat kita menginstal itu mereka udah dapat penghasilan itu. Itu gimana sih negara bisa memajikinnya itu? Pada dasarnya kan tidak termasuk nih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Google itu nggak punya komputer di sini, nggak punya pegawai, nggak punya apa-apa, ya bisa aja dia nggak punya apa. Tapi gimana sih kita berhasil memajaki mereka gitu kan? Oleh karena itu, makanya Sri Mulyani, Ibu Menteri kita, sekarang lagi membahas ini bagaimana dengan G20, wallpaper saya ada G20 ini belakangnya, itu kita bisa mengubah nih physical presence itu menjadi significant economic presence. Bagaimana sih penghasilannya saja tanpa fisik dia bisa dipajaki? Karena kan pada dasarnya kan ini terkait dengan tax treaty nih. Jadi nggak sembarangan kita bisa memajaki seseorang. Apalagi orang yang investasi Indonesia, tapi kantor pusatnya di Amerika sana. Makanya kan ini lagi perlahan-lahan ini kita ubah lagi BUT ini gitu. Indonesia bisa memajakinya itu semenjak Google telah menjadi BUT di Indonesia. Oleh karena itu mereka sudah punya pegawai nih, atau kan kalau Google Map kan mereka ada turunkan tuh orang-orang untuk jalan naik mobil itu, ya kan? Dari situ tuh bisa dipajakin itu. Jadi nggak harus ada tempat kedudukan manajemen, nggak harus ada cabang perusahaan, nggak harus ada apa. Cukup dengan ini saja nih, kita udah bisa pajakinya. Misalnya saya berinvestasi tuh di perikanan, peternakan, atau di perusahaan perkebunan PT saya, ya kan? Saya berinvestasi di situ tuh. Saya udah bisa dikenakan BUT gitu. Walaupun misalnya kantor saya itu sengaja saya nggak bikin di Indonesia. Begitu dia. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tia Gugalim dengan NIM 479. Di sini saya izin bertanya terkait BUT. Tadi saya sempat baca di buku yang termasuk BUT ada komputer sama agen elektronik. Nah, saya izin bertanya di sini kenapa sehingga komputer sama agen elektronik ini termasuk dalam BUT. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Tia ya tadi ya. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan. Ini kan sebenarnya kita kalau adik-adik sekalian pernah main Mobile Legends atau pernah beli kode pay lah, kode pay atau aplikasi sejenis lainnya.
Mereka itu kan pada dasarnya kan servernya, atau kalau kita lihat di Google Map tuh kayak Mobile Legend, Bang itu kan perusahaannya kan nggak di Indonesia gitu. Jadi mereka bisa aja itu bisa aja hanya bikin di Google Play, kita download. Tapi kan pada dasarnya setiap kita main kan ada penghasilan tuh yang masuk ke mereka gitu. Jadi kenapa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis? Pada dasarnya yang dikejar kita ini sebenarnya servernya atau alat-alatnya, yang mungkin kan kayak Mobile Legend itu dia servernya dipinjam atau disewain oleh perusahaan ini. Kita tinggal ngelacak itu. Oh, ternyata perusahaan ini, makanya kan kalau kita